Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da qawli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang kita hormati, yang kita muliakan, kita ta'zimi bersama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepala kantor urusan agama Ayahanda Haji Anang Saini, keluarga besar kedua mempelai, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para santri yang dirahmati, yang dimuliakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan oleh Allah menyaksikan satu rangkaian acara merupakan ibadah yang disunnahkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibenci oleh syaitan. Artinya hari ini kita menghadiri satu pasang anak cucu Adam, Nabi Adam alaihissalam, yang telah menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina. Kita doakan mudah-mudahan kedua adik kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, diberikan zuriat anak keturunan yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan ini keluarga selalu bersama sampai ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Judulnya nasihat perkawinan ya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, yang menasihati bukan ahli dalam mengamalkan nasihat ini. Ini nasihat sekedar menunaikan hajat sahibul bait atau hajat dari keluarga mempelai. Ini sekedar ilmu bagi kita semuanya dan berdoa mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang pertama, kita harus pahami dalam hidup ini ada yang namanya tujuan hidup kita, kemudian ada keperluan hidup kita. Tujuan hidup dan ada keperluan hidup. Nah, di sini hadirin wabil khusus kedua mempelai, kita harus bisa milih yang mana tujuan, yang mana keperluan. Tujuan hidup kita sudah kita jelas sering disampaikan oleh para guru kita, ustadz kita. Tujuan kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian kita sebagai manusia ini berbeda dengan malaikatnya. Kita manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Kemudian kita beda dengan binatang. Allah bekali kita akal. Nah, Allah paham dalam menggapai tujuan, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam menggapai tujuan pasti kita memerlukan keperluan untuk sampai pada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita sebutkan beberapa tujuan, beberapa keperluan untuk menopang supaya kita sampai pada tujuan kita. Artinya lima keperluan ini adalah kendaraan kita untuk sampai pada tujuan.
Tapi jangan sampai kita lalai tidur pada tujuan, pada keperluan, lupa tujuan kita sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan keperluan kita yang pertama makan, minum, itu keperluan dalam hidup kita, bukan tujuan hidup kita. Kita hidup bukan untuk makan, kita hidup bukan untuk minum, tapi kita makan, minum untuk bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumah, tempat tinggal, itu tujuan kita. Ya, tujuan, mohon maaf, itu keperluan kita. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana rumah ini kita gunakan bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakaian, itu pakaian tujuan kita, keperluan kita untuk menggapai tujuan. Kita ringkas. Kemudian kendaraan, dan yang terakhir ini mau kita bicarakan, keperluan kita adalah perkawinan. Karena Allah paham kita manusia, ini Bapak Ibu, yang namanya manusia, sudah kita katakan dia punya syahwat. Tapi syahwatnya dibarengi dengan akalnya. Apabila manusia bisa mengontrol syahwatnya, ia kuatkan akalnya, maka ia lebih mulia daripada malaikat. Tapi apabila dikuasai syahwatnya, ia kalahkan akalnya, maka ia lebih hina daripada binatang. Nah, kemudian Islam datang supaya bisa mengontrol kita ini, supaya jalannya benar, tidak berdosa dalam melampiaskan syahwat, datanglah perkawinan atau pernikahan. Yang alhamdulillah hari ini kita saksikan. Tapi kedua mempelai, baik pengantin baru atau pengantin lama, jangan kita lupa pada tujuan inti kita. Jadi pernikahan itu kendaraan untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doa yang kita baca tatkala orang saat akad nikah, mungkin 10 menit ya cukup kita, karena sudah lapar aja perutnya. Maka pernah seorang sahabat datang ke perkawinan sahabat yang lainnya. Kemudian ia mendoakan, ia katakan kepada sahabatnya, mudah-mudahan kita ini diberikan kebahagiaan, mudah-mudahan diberikan anak keturunan yang banyak. Kemudian yang menikah mengatakan, wahai sahabatku, bukan itu doa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Karena dalam pernikahan, kata beliau, bukan kebahagiaan yang dicari. Rasulullah mengajarkan keberkahan dalam perkawinan, bukan kebahagiaan. Karena kalau orang cari kebahagiaan dalam perkawinan, bisa gagal dalam perkawinannya. Apalagi kita mencari kebahagiaan di luar diri kita. Kebahagiaan itu dalam diri kita sendiri, kebahagiaan itu. Apalagi kita dalam pasangan, menuntut kebahagiaan pada pasangan kita, akan hancur rumah tangga. Kebahagiaan adalah tatkala kita menunaikan hak kita terhadap pasangan, bukan menuntut hak kita terhadap pasangan kita. Kemudian kata sahabat tadi, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ujar beliau, ini doa diabadikan, hadis sering kita baca juga, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bahkan ini disyairkan lagu, mungkin kita banyak hafal. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad, mengandung makna yang sangat luar biasa. Kenapa Nabi tidak mendoakan kebahagiaan di sini? Nabi doakan keberkahan, karena keberkahan erat kaitannya dengan ibadah. Karena tidak mungkin orang dapat keberkahan tanpa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang dapat keberkahan tanpa taat kepada Allah. Mungkin bahagia dapat didapatkan dengan cara yang tidak halal, tapi berkah tidak mungkin didapatkan dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada doa ini? Ujar Nabi kita, barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan keberkahan bagi kalian pada kebaikan diri kalian. Jadi lam itu kalau kita minta doa kepada orang Arab, misalnya kita katakan ud'uli, itu artinya doakan aku kebaikan. Apabila ujar kita ud'u alayya, itu doakan keburukan. Jadi barakallahu lakuma artinya apa? Barakallahu lakuma, kemudahan Allah berikan keberkahan pada kebahagiaan yang kalian miliki. Ini awal-awal pengantin baru ini kan semua bahagia itu. Semuanya manis, maka disebut dengan bulan madu, karena rasanya madu semuanya itu.
Bini masak keasinan pun rasa madu. Tapi ingat nantinya bulan kedua, ketiga, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima itu akan berubah. Itu madu akan berubah menjadi empedu. Kenapa? Karena setiap pasangan akan melihat watak-watak yang dahulu tertutupi karena kemesraan. Maka doa selanjutnya ujar Nabi, wa baraka alaikuma, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kesulitan kalian. Karena rumah tangga, Bapak Ibu rahimakumullah, rumah tangga yang baik bukan rumah tangga tidak punya masalah. Karena mustahil itu terjadi. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dewasa dalam menyikapi masalah. Rumah tangga yang baik, kita ulangi, bukan rumah tangga yang tidak punya masalah. Karena tidak mungkin dalam rumah tangga itu tidak punya masalah. Pernah seseorang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena punya istri cerewet, ya. Bahasa etam kota ini bini bangaisan, bini penanggal. Melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ingin melapor. Kata Sayyidina Umar, nanti kau laporkan kepada beliau, laporkan kepada Umar bin Khattab, uji bininya laporkan aja. Karena orang bini ini siapa nama beliau? Denny ya panggilannya. Denny orang bini nih Denny. Ya ini sifat orang bini, jangan kita marah ya. Orang bini ini hormatnya tatkala belum kenal. Kalau sudah kenal, jangankan orang biasa, Nabi pun akan dia celah. Nabi pun ia akan marahi. Surat At-Tahrim itu diturunkan oleh Allah karena Siti Aisyah radhiyallahu taala mengkritik Nabi kita Sayyidina Muhammad. Siti Aisyah, Nabi asyraful makhluqat, dikritik oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, turunkan ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Engkau ingin mendapatkan ridho istrimu. Itu seorang istri. Nah kemudian ini istri penanggal dengan laki. Kemudian laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang kepada Umar bin Khattab melapor. Sampai di depan rumah, ia ketuk rumah Umar bin Khattab, ternyata terdengar dari dalam rumah. Duar. Dalam rumah, ternyata di dalam rumah Umar bin Khattab lagi bermasalah dengan istrinya. Kata beliau, kalau agak nih bahasa etam itu sama maha berarti. Ya, nada Umar, nada kami sama maha ada masalah. Jadi apa Ibu, khususnya pengantin baru ini dalam rumah tangga itu jadi biasa dalam permasalahan. Cuma permasalahan kita harus hadapi dengan dewasa. Satu, permasalahan harus diselesaikan suami dan istri, jangan masuk orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga. Dan Bapak Ibu, kata Nabi, la yashummu raihatal jannah, tidak mencium bau surga orang yang memisahkan istri dan suaminya. Ya, misalnya kadang-kadang mohon bahkan ulama kita, walaupun itu orang tuanya sendiri. Orang tua masuk ke rumah rumah tangga anaknya, mencampuri rumah tangga anaknya, itu akan kacau Bapak Ibu rahimakumullah. Selesaikan urusan rumah tangga itu antara kalian berdua. Ya, antara kalian berdua. Kalau ada masalah minta nasihat kepada Pak Anang saya ini, ya. Minta nasihat bagaimana cara menyelesaikan. Kalau orang ketiga nantinya, mohon maaf nih, misalnya yang perempuan melapor kepada ayahnya, yang namanya orang tua pasti melawankan anak. Apapun laporan anaknya, pasti perasaan akan didahulukan daripada akal. Sama juga yang pihak laki-laki misalnya datang kepada orang tuanya, sama juga itu. Jadi kalau masuk orang ketiga dalam rumah tangga itu akan kacau kehidupan rumah tangga. Kemudian Nabi kita Sayyidina Muhammad wa jama'a bainakuma fi khair, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Kemudian nasihat kedua yang ingin kita sampaikan khususnya kepada adik kita Dani ini, dahulu engkau di saat engkau sekarang engkau bukan dahulu seperti dahulu, sekarang engkau kepala rumah tangga. Sekarang kepala rumah tangga. Dahulu kalau engkau tidak sholat engkau berdosa sendiri. Akan Allah tanya engkau sendiri. Tapi sekarang tidak. Kalau kau sholat, rajin ikut pengajian, rajin ngaji, tapi istrimu tidak sholat, Allah akan tanya itu. Karena ujar Nabi kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang pertanggungjawaban.
Ini orang banyak memahami nafkah batin, mohon maaf, hubungan seksual. Nafkah batin bukan itu Bapak Ibu. Nafkah batin itu pendidikan agama kepada istri. Pendidikan agama itu nafkah batin yang diwajibkan kepada seorang suami. Jadi tanggung jawab tadi yang adik kita Deni, aku terima. Itu terima apa itu? Terima apa? Itu terima tanggung jawab. Yang dahulunya tanggung jawab itu kepada ayah. Dari siapa nama boleh? Rosmidar, Midar panggilannya. Nah, daripada adik kita Midar nih, dahulu jalan keluar rumah tanpa izin, keluar rumah buka aurat misalnya, ngobrol sana sini carangkan orang misalnya. Itu tanggung jawab bapak beliau. Tapi sekarang tidak lagi itu, berlepas tangan, kata ayahnya, aku serahkan kepada engkau. Yang mempelai laki-laki mengatakan aku terima semuanya. Jadi penerimaan tanggung jawab. Dahulu tanggung jawab adik kita Deni untuk menutup auratnya antara lutut sampai pusatnya. Tapi sekarang tidak. Istri keluar rumah tanpa hijab itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Oleh karena itu perkawinan bukan hanya mohon maaf untuk memperbanyak anak. Perkawinan adalah tolong menolong bagaimana kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Setia itu bukan hanya setia di dunia. Bagaimana kata ulama kita bisa kita menarik istri kita walaupun secara paksa untuk masuk surga. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dielus-elus masuk neraka. Dan kata ulama kita bahwa si istri harus pintar menuntut, sang suami harus pintar menuntun. Si istri harus pintar menuntut apa? Bukan menuntut nafkah, menuntut tanggung jawab. Kapan aku diajari ngaji, kapan aku diajari sholat, kapan aku diajak sholat tahajud, kapan aku diajak ke majelis ta'lim, itu yang dituntut. Kemudian sang suami pintar-pintar menuntun sehingga suami istri sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan baik pengantin baru, pengantin lama, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam surga bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Saya kira mungkin ini cukup ya. Mudah-mudahan kami pribadi bisa mengamalkan dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mendengar dengan baik dan mengamalkan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf minta ridha, minta ikhlas dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.